Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Brewo. Ya, untuk konten kali ini Mas Brewo mau ngajak kalian untuk buat tampahan geduk ya. Kebetulan dapat pesanan 2 tampah untuk paket tampahan geduk kayak gini. Jadi langsung aja karena banyak banget yang perlu disiapkan. Nah, pertama kita akan buat kocomoto ya. Kocomoto itu dari singkong. Singkong ini ada 1,5 kilo, Mas beli parut ya, diparut ditambahin kelapa sama gula. Segampang itu aja ini resepnya. Sama dikasih ini vanilla essence ya. Cuman kalau misalkan nggak suka, kalian bisa skip ya. Ya ini tinggal kalian campur-campur aja ya jadi satu. Ini pisangnya Mas Bri pakai pisang, kalau di tempat Mas Bri ya namanya Rojo Nongko ya. Rojo Nongko kayak gini. Pisangnya murah tuh 1 lirang gitu, cuma 8.000 aja. Dapat banyak. Nah, ini kita pakai daunnya tuh didobel kayak gitu. Tapi sebelumnya daunnya udah digarangin dulu ya di atas api supaya dia lemes, jadi nggak gampang sobek. Nah, tinggal kalian susun aja tadi ya, singkong parutnya tadi dikasih pisang, setelah itu kalian tutup. Nah, ini kalian putar-putar sedikit ditekan ya, sedikit ditekan. Jadi dia berbentuk seperti ini, berbentuk seperti kayak lontong gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kalian sematkan, bisa pakai lidi atau pakai tusuk gigi, yang mana aja, yang penting gampang ya. Nah, kayak gini. Nanti setelah ini nanti kita akan kukus ya. Ini dikukus kurang lebih sekitar 30 menit. Ini kita udah panaskan kukusan. Jadi kukusan udah panas gitu, kalian masukin kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit bisa kita angkat, tapi tunggu dingin dulu ya. Kalian tunggu benar-benar dingin baru nanti kalian potong-potong. Sebab kalau misalnya enggak tuh bakal teksturnya jelek kalau dipotong-potong ya. Jadi benar-benar harus dingin dulu baru boleh kalian potong-potong. Nah, next kita akan buat klepon. Ini ada tepung ketan dan juga ada tepung beras ya. Untuk komposisi semua bahan kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, ini Mas Bri kasih sedikit garam sama pasta pandan ya yang warnanya hijau. Nah, tinggal kalian aduk-aduk aja seperti ini. Kemudian kalian tambahkan air. Ini airnya ditambahin bertahap ya. Air biasa ya, air matang biasa. Maksudnya nggak perlu yang dingin, nggak perlu yang panas atau hangat gitu. Jadi temperaturnya biasa aja. Nah, seperti ini. Boleh pakai tangan ya kalau misalnya udah gampang dibentuk kayak kalis gitu. Tinggal kalian nanti buat bulatan-bulatan ya. Nah, untuk bulatan-bulatannya ini dikira-kira aja ya. Dikira-kira aja, nggak usah ditimbang. Jadi tinggal kalian pipihkan gitu, kemudian diisi pakai gula Jawa atau gula aren ya. Isiannya agak banyak. Nah, tinggal kalian bulat-bulatkan. Nah, tipsnya ya, kalau misalnya udah jadi langsung kalian masukkan ke air yang mendidih. Jadi sembari kita buat ini kalian udah didihkan air dulu. Ini air udah mendidih, langsung kalian masukkan. Jadi langsung, jangan ditunggu ya. Tipsnya supaya nggak bledos itu ya, apa namanya, kleponnya. Sebab kalau misalnya kalian nggak langsung masukin tuh biasanya dia langsung keluar itu ya, apa namanya, isiannya. Oke, klepon udah jadi. Next kita akan buat cenil ya. Di sini Mas Bri pakai perbandingan 1:1. Ini tepung tapioka dan tepung terigu ya. Dicampur aja. Dan tipsnya ini jadi supaya cenilnya itu nggak alot pada waktu udah dingin. Itu biasanya Mas Bri pakainya air panas ya, ingat ya. Air panas. Ini dikasih garam dikit. Airnya air panas. Jadi kayak kita buat cireng tuh loh. Kalau buat cireng itu kan kalau misalnya airnya nggak panas tuh dia bakal alot. Ini airnya air panas, hati-hati. Jadi benar-benar air panas ya. Diaduk-aduk dulu pakai spatula atau pakai apalah pokoknya, pakai sendok ya intinya. Karena ini panas. Dan ngasih airnya itu bertahap. Jadi untuk takaran airnya itu di sini Mas Bri nggak pakai nggak ada takaran sih ya. Yang penting dia udah bisa kalis ya, udah bisa diulenin, kita hentikan ngasih airnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu pakai tangan. Ini memang agak sedikit panas ya. Cuman itu tadi udah Mas Bri coba beberapa resep itu, biasanya kalau misalnya nggak pakai air panas tuh dia
kalau udah dingin tuh alot itunya cenilnya. Kalau pakai ini enggak. Emang ini agak anget-anget, panas-panas kuku gitu ya. Cuman worth it, kalian bisa coba. Nah, kalian bisa kasih pewarna ya. Di sini Mas Bre pakai pewarna hijau sama kuning. Nah, kalau udah dibagi-bagi gitu tinggal kalian buat kayak gini. Ini kalau misalnya kalian buat malam terus pagi direbus itu juga bisa, nggak masalah. Ini bisa masukin kulkas ya, tapi ditutup. Nah, ini nggak kayak klepon tadi. Kalau klepon kan ketika kita udah jadi langsung kita masukin di air mendidih. Nah, kalau ini kita buat banyak dulu langsung kalian masukkan di air mendidih, nggak masalah kayak gini. Kayak udah kayak klepon tadi ya. Jadi kalau misalnya udah mengambang berarti tandanya dia udah matang. Nah, kita akan buat getuk ya, getuk singkongnya. Ini singkong udah Mas Bre rebus sama kelapa. Jadi nanti singkongnya dikasih kelapa gitu. Nah, ini kita pakai singkong atau ubi kayu. Pastikan dia bener-bener udah matang ya. Jadi nggak ada patokan waktu juga. Yang penting matang. Kalian tusuk-tusuk kalau udah matang, kalian bisa langsung ini tumbuk ya. Ini ada sumbunya. Tengahnya itu kalian buang ya. Ini Mas Bre tambahin gula ya. Jadi ingat ya tipsnya, numbuknya itu pada waktu ininya singkongnya masih panas. Karena kalau misalnya singkongnya udah mateng ya, kalau misalnya nggak langsung ditumbuk biasanya dia bakal susah. Untuk numbuknya itu halusnya bakal susah. Nah, ini tinggal kalian tambahkan kelapa parut yang udah kita ikut kukus tadi ya. Lalu kalian aduk-aduk. Seperti biasa komposisinya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, ini karena Mas Bre nggak punya alat, Mas Bre pakainya ini plastik ya. Ini plastik kalian boleh pakai yang ukuran 1 kilo atau 1,5 atau bahkan 2 kilo ya, supaya lebih cepat. Ini Mas Bre pakai yang ukuran 1 kilo karena ada yang ukuran 1 kilo. Tinggal kalian masukkan aja ya getuknya tadi. Ini udah matang ya, cuma tinggal kita itu aja, kita bentuk aja. Ini Mas Bre mau ngasih tahu caranya ngasih bentuk-bentuk getuk yang super gampang dan nggak perlu macam-macam ya alatnya. Jadi tinggal kalian kasih itu tadi di plastik, terus untuk ketebalannya kalian kira-kira aja sendiri. Seperti ini ya. Nah, ditekan-tekan ya supaya dia padat ya. Supaya padat. Oh ya, sekalian buat kalian yang belum subscribe ya, kalau kalian mampir ke channel ini, kalau kalian melihat channel ini berfaedah, kalian bisa bantu subscribe dan jangan sungkan-sungkan kalau kalian ada lihat lonceng itu kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian nggak bakal ketinggalan ya. Nah, ini tinggal bagian dua sisinya ini Mas Bre bakal potong ya pakai pisau. Usahakan pisaunya yang tajam ya. Setajam omongan tetangga. Enggak ding. Ya ini pokoknya kita potong ya. Kita potong bagian dua sisinya tadi, bawah sama bagian samping. Iya kayak gini, tinggal kalian buka plastiknya. Nah, tara, jadi kan. Ya ini tinggal kalian potong-potong sesuai selera ya. Tinggal dipotong-potong sesuai selera dan usahakan motongnya tuh pakai alat kayak gini, yang plastik kayak gini ya. Supaya apa? Supaya nggak lengket ya. Kalau misalnya kalian pakai pisau tuh bakal lengket. Nah, tinggal dipotong-potong seperti ini sesuai selera. Oh ya, untuk pemberian kelapa parutnya itu sebenarnya sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian pernah ke Salatiga, di Salatiga itu ada getuk yang terkenal ya, namanya getuk ketek, karena di depannya yang jualan tuh dia ada keteknya ya. Jadi dulu Mas Bre pernah kerja di daerah Salatiga. Pasti kalau ke Salatiga mampir ke tempat getuk keteknya ini. Getuk ketek ya namanya. Coba kalau kalian ke Salatiga atau kalian orang Salatiga bisa komen ya. Enak sih getuknya ya. Ini mirip-mirip rasanya dengan getuk ketek ya. Tapi karena depannya rumah Mas Bre gak ada ketek, namanya getuk biasa. Ya pokoknya kayak gini intinya ya. Kalian bisa potong-potong kayak gitu. Potong-potong sesuai selera, mau yang panjang-panjang atau mau yang kotak-kotak itu nggih sami mawon atau sama aja. Nah, next kita akan buat ketan. Ini Mas Bre udah rendam beras ketan ya.
selama kurang lebih 4 jam, atau misalnya kalau kalian mau rendam dari malam semalaman bisa ya. Itu maksudnya beras ketannya ini dicuci bersih baru kalian rendam pakai air ya. Nah setelah itu berasnya dikukus. Ini dikukus kurang lebih sekitar 10 menit ya. Karena ini Mas Budi cuma pakai beras ketannya 1 kilo. 10 menit tuh sampai dia setengah mekar atau kayak diaron gitu ya. Nah di sini kita siapkan santannya. Jadi perbandingannya kalau Mas Budi pakai tuh 1:2. Kalau misalnya berasnya 1 kilo, santannya ini Mas Budi pakai sekitar setengah liter atau 500 ml ya. Nah ini tinggal kalian tambahkan air lagi, garam sama pandan ya supaya baunya wangi. Kalau udah mendidih baru langsung kalian masukkan tadi ketan yang udah kita kukus di awal tadi ya. Nah seperti ini. Nah kalau ketan udah masuk, kalian bisa matikan apinya ya, dan kalian campur aduk-aduk kayak gitu ya supaya tercampur antara santan sama ketannya tadi. Setelah ini baru kita kukus lagi. Jadi proses 2 kali. Cuma ini menurut Mas Bri itu teknik yang paling gampang ya. Dan pasti insya Allah ketannya bakal jadi gitulah intinya. Nah udah nyampur baru kita masukkan lagi di kukusannya tadi ya. Nggak usah dicuci nggak apa-apa. Masukin lagi. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit. Ya bisa ya. Ini ketan ini sangat mudah ya buat kalian yang suka ketan serundeng atau ketan susu. Ini bisa banget ya dipakai untuk jadi usaha itu juga sih. Bener-bener pulen ketannya dan bener-bener berhasil ini ya. Pokoknya tadi perbandingannya 1:2. Oke, dan next kita akan ini kukus kelapa parut ya. Ini kelapa parut Mas Budi beli 2 butir kelapa. Ini nanti tambahin garam sama pandan ya, dikukus ya kurang lebih sekitar 15 menit. Ini nanti buat baluran cenil sama itu apa namanya, kleponnya ya. Nah seperti ini udah 15 menit, udah bisa kita angkat. Next kita akan buat kincaunya ya, kincau atau larutan gula jawa. Perbandingannya 1:1 sih. Ini Mas Bri kasih air sekitar 500 ml. Ini airnya 500 ml. Gula jawanya ini Mas Bri pakai cuma 400 gram ya. Ini campuran antara gula aren dan gula jawa. Jadi 200 gram gula aren, 200 gram gula jawa. Nah tinggal kalian kasih sedikit garam ya. Tinggal kalian aduk-aduk. Dan ini untuk mengentalkannya ya, kalau udah mendidih ya, untuk mengentalkannya Mas Bri kasih maizena. Tepung maizena ini Mas Bri kasih sekitar 2 sendok makan, diaduk-aduk. Kalau misalnya kalian ngerasa belum terlalu kental, kalian bisa tambahkan lagi ya. Intinya maizenanya dilarutkan dulu dengan air baru kalian masukkan. Nah ini totalnya Mas Bri pakai sekitar 4 sendok makan maizenanya sampai dia benar-benar kental sesuai dengan selera kalian lah intinya. Nah ini tampilannya ya. Jadi untuk buat tampahnya ini untuk daun suji ya, daun suji untuk tampahnya ini Mas Bri udah pernah lihat, udah pernah buat maksudnya. Kalian bisa lihat di link-link sebelumnya lah pokoknya. Itu kincaunya kalian kasih di tempat kecap gitu, terus tengahnya kalian kasih takir ya untuk tempat tambahan kelapanya. Karena kocomotonya itu Mas Bri potong-potong aja, nggak Mas Bri kasih kelapa. Nah ini aja ya penampilannya. Ini Mas Bri pakai tampahnya ukuran yang 50 cm, jadi nggak terlalu besar, cuma bisa jadi 2 tampah kayak gitu. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Ya sekian konten kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau kalian suka kalian bisa coba, bisa jadiin ide usaha juga. Terima kasih banyak ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.